Shalom jemaat terkasih, mari terus belajar bertumbuh di dalam firman Tuhan, supaya iman kita semakin meningkat dan hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Bersama saya Andi Duha, berikut Battle News seminggu ke depan. Kami mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami pada hari ini. Kami sungguh senang saudara bisa bergabung bersama kami. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Karena itu kami mengajak jemaat sekalian untuk ikut dalam kegiatan doa yang diadakan di gereja ini. Pelita Hidup suatu program yang membawa kita pada pengenalan akan Kristus. Disiarkan melalui YouTube GBI Battle Kelapa Gading setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Doa pagi diadakan pada hari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Konser doa diadakan pada hari Jumat 2 Februari pukul 7 malam di Gereja Lantai 2. Kami menghimbau kepada seluruh pengurus dan pelayan Tuhan dapat hadir dalam konser doa ini. Menara Doa Sinode GBI setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi secara online melalui aplikasi Zoom. Menara Doa Onsite setiap hari Sabtu pukul 9 pagi di Gereja Lantai 4. Berikut akan kami sampaikan kegiatan kategorial yang dapat jemaat ikuti. Hari Rabu 31 Januari 2024 pukul 10 pagi, Komsel WBI akan dilaksanakan secara onsite di Gereja Lantai 1. Komsel WBI akan dilayani oleh hambanya PDP Sri Dewi Jani dengan tema Proof Against Doubt. Di tengah zaman yang semakin banyak tantangan, kami mengingatkan agar generasi milenial senantiasa berjaga-jaga. Maka perkuat imanmu dengan mengikuti ibadah Battle Youth dan Battle Teens Kelapa Gading setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Setiap hari Minggu pukul 10 pagi, ibadah Battle Kids, kami menghimbau para orang tua untuk membawa anaknya dalam ibadah Battle Kids agar mereka lebih berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 4 Februari pukul 8 dan 10 pagi akan dilayani oleh PDP Dr. Jovita Abraham dengan tema Iman dan Keberhasilan Daniel. Kami informasikan dalam ibadah minggu ini saudara dapat berkontribusi untuk memberikan persembahan khusus, yaitu persembahan diakonia. Persembahan diakonia diperuntukkan untuk mensupport jemaat GBI Battle Jakarta dan Bekasi yang mengalami kesulitan ekonomi, serta mendukung aksi sosial bagi orang-orang yang membutuhkan. Persembahan diakonia dapat Anda salurkan melalui nomor rekening yang tertera berikut ini. Sebagai murid Kristus, kita harus selalu giat mendalami firman-Nya. Mari siapkan diri kita untuk mendaftar pada kelas Saya Murid Kristus atau SMK. Kelas pemuridan yang dibuat agar setiap kita dapat bertumbuh dewasa secara rohani dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Di tahun 2024 ini, kami akan membuka 3 kelas SMK dengan jenjang yang berbeda. Yang pertama, SMK Berakar akan dibuka pada bulan Februari. Kelas ini mengajarkan kita tentang dasar-dasar kekristenan, mulai dari keselamatan, baptisan, hingga tentang keluarga Kristen dan pergaulan. Yang kedua, SMK Bertumbuh akan dibuka pada kuartal 2, mengajarkan kita tentang pertumbuhan rohani, mulai dari pembentukan karakter hingga menjadi terang di akhir zaman. SMK Berbuah akan dibuka pada kuartal 3, mengajarkan kita tentang dasar-dasar pelayanan, mulai dari hati dan karakter pelayan hingga jenis-jenis pelayanan. Pendaftaran SMK Berakar telah dibuka. Anda bisa menghubungi nomor dan dapat mengisi link yang tertera berikut ini. Dalam rangka memudahkan pembayaran persepuluhan, bersama ini diumumkan bahwa GBI Battle Kelapa Gading telah membuka rekening khusus persepuluhan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Shalom saudara sekalian,
Tuhan telah pelihara kita sepanjang tahun 2023 dan kita percaya 2024 Tuhan juga pasti akan menyertai kita. Dan sebagai rasa syukur kita, maka sepanjang bulan Januari ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan buah sulung kepada Tuhan. Sebagai rasa syukur setahun Tuhan sudah menolong saya dan pasti Tuhan juga akan menyertai saya. Amsal 3 ayat 9-10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kalau kita memberi dengan tulus, berkat Tuhan akan dicurahkan. Saudara bisa memberikan lewat amplop atau transfer melalui nomor yang tertera dan biarlah berkat Allah melimpah. Demikianlah rangkaian kegiatan ibadah sepekan ke depan. Jika Anda membutuhkan informasi selengkapnya, dapat dilihat melalui Instagram GBI Bethel Jakarta. Selamat berakhir pekan dan jangan lupa untuk senantiasa mengutamakan Kristus dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat pagi. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Boleh kita beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Allah yang selalu menyertai kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, kita sudah berada di tahun 2024, minggu ketiga. Di hari Minggu ini, sungguh sempurna penyertaan Tuhan di bulan Januari. Dan mungkin minggu depan kita akan mengakhiri bulan Januari. Dan marilah kita kembali kepada Tuhan mengucap syukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi setiap kita Bapak Ibu. Mungkin barangkali di antara kita ada yang punya kesaksian betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin dalam minggu ini ada yang terjadi sesuatu hal yang mungkin dahsyat yang kita alami. Dan perlakuan dan kebaikan Tuhan yang selalu ada. Atau saat kita mengalami jalan buntu sekalipun Bapak Ibu Saudara di tahun ini atau di bulan Januari ini Tuhan buka pintu, buka jalan bagi setiap kita. Atau mungkin kita boleh diberi kesempatan untuk mengalami banyak hal di dalam hidup ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Atau barangkali di antara kita ada yang sedang mengalami pergumulan. Yang mungkin menurut saudara, Tuhan ini terlalu berat. Ini mungkin gak dapat selesai. Saya mau mengajak kita percaya dan beriman kepada Allah. Kita duduk di tempat ini bukan karena kita mau mengadakan kegiatan rutinitas kita. Tapi selayaknya orang yang percaya kepada Allah harus kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk hidup, untuk memuliakan Tuhan melalui apa yang boleh kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, sekarang kita mau fokus menyembah Tuhan. Mari kita tanggalkan segala beban pikiran kita. Masalah kita dari manapun ada silih berganti tempatnya. Mari kita tanggalkan, mari kita mau fokus di hadapan Tuhan. Kita mau pandang Yesus, kita mau pandang kasih Allah dalam hidup kita. Mari kita mengingat kebaikan yang sempurna dari Tuhan. Maka dari itu saudara, mari saya mau mengajak kita. Mari kita fokus saja memuliakan Tuhan pagi hari ini. Mari sembah Dia dengan segenap hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Engkau selalu setia, Engkau tunjukkan kasih setiamu bagi setiap kami. Kuasamu yang sempurna selalu ada bagi kami. Apapun hal yang kami alami di sepanjang hidup kami, Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Engkau Immanuel, Allah yang selalu menyertai langkah hidup kami. Saatnya kami mau datang membawa pujian dan persembahan kami di hadapan-Mu. Layakkan dan kuduskan setiap kami. Sebab Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang suci. Kami mau hampiri tata-Mu Tuhan. Engkau yang telah memulai segala sesuatunya di dalam karya dan keselamatan yang Engkau berikan bagi setiap kami. Kami mau tetap percaya dan berserah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yesus, Kau telah memulai yang
baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah membuat karya yang indah, sebab kau berikan hidupmu ya Tuhan untuk menggantikan diriku. Sebab karena kasih-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Mari jemaat sekalian segenap hati sembah Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari kita beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini dari Allah. Yesus, kau telah memulai jalan yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai segala yang mulia, dan kau berikan hidupmu Tuhan sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Katakan agar indah bagimu Tuhan, agar indah agar indah bagimu ya Bapa, agar indah bagimu. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau mengajak setiap kita di tempat ini merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kamu yang sudah punya kesaksian perjalanan bersama Tuhan, mari ucapkan terima kasih penyertaan yang sempurna. Atau barangkali engkau yang sedang punya masalah, mari serahkan hidupmu di dalam tangan Tuhan. Mari naikkan pujian di hadapannya. Mari renungkan segala kebaikan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sebab Dia tak pernah sekalipun meninggalkan umat yang percaya kepadanya. Walau sekalipun kadang kita jatuh dan terus jatuh, Dia tak pernah melupakan untuk memberikan tangannya bagi setiap kita, mengulurkan tangannya untuk mengangkat kita. Oleh karena itu Dia hadir di tempat ini. Bersama-sama kita agungkan Dia, bersama-sama kita puji Dia, nyatakan kebesarannya, nyatakan keagungannya. Hosana ya
Mari naikkan ucapan syukur bagi Allah kita. Mari besarkan suaramu, katakan Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang dahsyat. Dia Allah yang berdaulat, Dia Allah yang penuh kuasa. Haleluya, haleluya, Hosana. Ya mari mulai memuji menyembah Tuhan. Mari bebaskan rohmu, sembah Dia. How great is our God. Ya, Dia Allah yang besar, El Shaddai mulia, Immanuel, Immanuel. Oh, haleluya. Mari lebih lagi saudara, mari bakar rohmu menyembah Tuhan. Hosana, haleluya, haleluya. We worship you Lord, we worship you Lord. Thank you Jesus, for you are great, for you are blessed. Ya haleluya, syukur bagi namamu ya Bapa. Ya, sebab Kau Allah yang besar, Kau dimuliakan, ditinggikan, dibesarkan. Kasih-Nya besar bagi kami. Engkau Allahku yang besar, berkuasa dan dahsyat. Engkau hebat, Engkau hebat, Kau perancang kehidupan. Ku percaya, ku berserah, ku percaya pada kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hosana, Hosana, glory, 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 glory. Haleluya, ya, haleluya. Hosana bagi namamu Tuhan. Gloria, gloria, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dia yang memulai rancangan yang terindah bagi setiap kita. Oleh karena itu, saya mau mengajak jemaat sekalian, mari kita angkat kedua tangan kita lewat atas kepala. Tanda bukti kita berserah dan percaya kepada Allah yang setia. Sambil mengangkat tangan kita angkat pujian ini. Mari benar-benar dari dalam hati kita mengagungkan Tuhan kita. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar sekali lagi saudara, mari nyatakan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku. Sekali lagi dengan lembut hati mari nyatakan. Sekarang ku memuji, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, Dia yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dia Allah yang setia. Oh Lord Jesus, ya. Mari kita kagumi kebesarannya, mari kita kagumi perbuatannya. Oh,
kasih Tuhan. Terima kasih Engkau hadir di tengah umat-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih bukti kebesaran-Mu bagi setiap kami. Engkau Allah yang besar bagi kami. Engkau tak tertandingi apapun Tuhan. Sampai saat ini kami Engkau kagumi Tuhan. Engkau terkagumi dalam hati kami. Umat-Mu akan memberi persembahan yang terbaik melalui pujian yang mereka mau sampaikan di hadapan-Mu. Biar Engkau memperkenankan setiap hati datang menyembah-Mu Bapa. Kami mau menari seperti Daud. Memuji seperti Daud. Untuk kebesaran Tuhan kami. Kita umat percaya. Mau menyembah Tuhan lebih dahsyat lagi bersama-sama dengan saya. Katakan amin. Sekali lagi boleh kita sampaikan tepuk tangan kita atas kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara boleh lihat kanan kirinya, katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang besar, hari ini harinya Tuhan. Sambil bersalam-salaman boleh pindah di bangku satu sama lain. Jangan sampai ketinggalan untuk salam-salaman Bapak Ibu Saudara. Sambil kita bersuka di hadapan Tuhan, kita mau naikkan pujian penyembahan kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa Bapak Ibu Saudara? Yes, di dalam Tuhan bersuka. Boleh sama-sama kita memuji Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi, katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Coba mari kita bersuka. Oh, oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka GBI Battle Kelapa Gading, kita memuji Tuhan sama-sama, katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, oh, bersuka, oh, oh. Marah bersuka, bersuka. Boleh tepuk tangan di atas kepala semua sama-sama katakan. Sekali lagi dengan besarkan suaranya Bapak Ibu Saudara, semangat memuji Tuhan, amin. Oh, oh, oh. Bersukalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Dari bersuka, oh, yeah, yeah. Oh, bersuka, bersuka.
Kita memuji kebesaran Tuhan. Sekarang silakan puji kanan kirinya kamu orang yang diberkati Tuhan hari ini dengan pujian dan penyembahan yang kamu sampaikan di hadapan Tuhan. Amin. Sambil tepuk tangan kita memuji Tuhan terus saudara. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka. Katakan bersama dengan surga. Mari sama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyata. Sama-sama kita menyembah Tuhan, katakan diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Sekali lagi katakan, Tuhan Engkau hadir, Roh-Nya mengalir, melawat setia. Sebab Roh-Nya membebaskan dan Roh-Nya membangkitkan Bapak Ibu Saudara. Dinyatakan, sama-sama katakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Sama-sama di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Di hari datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka. Sekali lagi di hadapan tatamu, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, oh, 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 oh. Semesta bersuka bersama dengan surga. GBI Betel Kelapa Gading, nyanyi surga. Yang terakhir senada dengan surga serentak Bapak Ibu Saudara. GBI Betel Kelapa Gading katakan, dengan surga. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan lebih lagi iman kita. Mungkin di tengah saudara ada yang imannya mulai goyang. Yuk mari dengarkan baik-baik firman ini. Ini firman yang paling baik. Bagaimana Abraham juga diberkati sama Tuhan dengan janji Tuhan.
Dan Abraham melakukan imannya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita sama seperti Abraham yang punya iman. Amin. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari nyampaikan pujian ini saudara. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan setelah. Kau setia, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak
Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah online ini. Hari ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan doktrin Kristen supaya kita juga lebih mengerti wawasan Alkitabiah yang kita harus miliki di dalam pikiran kita, dan itu akan menggelorakan hati kita lebih yakin, lebih mantap tentang kepercayaan kita kepada Kristus dan juga Alkitab. Hari-hari ini ada banyak pengajaran-pengajaran yang aneh, yang menyimpang, yang menyesatkan, yang seringkali dipublikasikan melalui sosial media. Karena itu kita harus memperlengkapi diri kita dengan pemahaman yang benar dari pengajaran yang sehat dari Alkitab. Karenanya pada hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Yesus Juru Selamat dan Tuhan. Saudara sekalian, semua orang yang percaya ada kehidupan di balik kematian ingin masuk sorga. Saya percaya saudara tidak mau masuk neraka kan? Saudara tentu ingin masuk sorga. Tapi bagaimana caranya? Banyak orang berpikir kalau saya berbuat baik, berbuat amal yang banyak, saya akan masuk sorga. Tapi Roma 3 ayat 23 berkata, tidak ada yang benar di atas muka bumi ini. Bahkan Yesaya 64 ayat yang ke-6 berkata, segala kesalahan kita seperti kain kotor yang tidak layak di hadapan Tuhan. Saudara, makanya kita harus yakin apa yang diajarkan Alkitab. Kita ini bisa masuk surga karena beriman kepada kasih karunia Allah. Dalam Efesus 2 ayat 8-9 hal ini dijelaskan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, kita ini selamat karena kasih karunia Allah. Kasih karunia artinya pemberian kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Dan kalau kita menerima pemberian keselamatan, jaminan masuk surga itu bukan karena kita yang baik, tapi karena Tuhan yang baik. Jadi kita harus mengimani, percaya kepada tawaran Allah untuk hidup kekal yang merupakan free gift, pemberian cuma-cuma bagi orang yang percaya. Makanya tidak boleh ada orang yang sombong, memegahkan diri. Seakan-akan usaha kita, amal kita lah yang membawa kita ke surga. Kalau gitu apa gunanya perbuatan baik? Perbuatan baik adalah bukti atau buah bahwa kita sudah diselamatkan. Orang yang sungguh-sungguh sudah diselamatkan oleh Yesus pasti akan meresponnya dengan ucapan syukur dengan melakukan perbuatan baik. Tapi itu bukan syarat keselamatan, itu adalah hasil daripada keselamatan. Karena Alkitab berkata keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan, maka kita harus beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Kristus, yaitu Allah yang telah datang ke dunia dalam rupa manusia untuk menyelamatkan umat yang percaya. Dalam Lukas 2 ayat 10-11 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, para gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi siapa Kristus yang datang ke dalam dunia? Dia adalah Juru Selamat dan Tuhan. Hari-hari ini ada orang yang bilang bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Loh, malaikat aja tahu Yesus itu Juru Selamat. Saya lebih percaya kepada malaikat dong daripada kepada pendeta yang mungkin gelarnya berderet profesor, doktor, karburator, kotor, bocor, tetapi dia tidak mengakui bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Itu para martir pada abad mula-mula, termasuk para murid Yesus mati syahid, ada yang mati dibakar, ada yang diterkam oleh singa. Oh, mengalami aniaya. Kenapa? Karena mereka mempertahankan keyakinan bahwa Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah Tuhan. Lalu ada orang yang mengajarkan hal yang berbeda dengan itu. Yesus bukan Juru Selamat. Makanya sepanjang kehidupan sampai akhir hayat kita tidak boleh digeser dari keyakinan Injil bahwa Yesus yang datang pada hari Natal itu adalah Juru Selamat dan Tuhan. Saudara-saudara, orang yang percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan akan diselamatkan.
masuk sorga. Karena Roma 10 ayat 9 dan 10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Hati percaya, mulut mengaku Yesus adalah Tuhan. Hasilnya adalah keselamatan. Kiranya kita juga percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara, kalau kita yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sebetulnya keyakinan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau saudara sekedar menjadi orang beragama Kristen, datang ke gereja, nyanyi haleluya, bawa Alkitab, sebetulnya semua orang juga bisa. Tapi untuk menjadi Kristen sejati yang lahir baru, yang benar-benar diselamatkan, itu hanyalah karya Roh Kudus yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sehingga kita sungguh-sungguh percaya dan mengimaninya. Karena dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi hanya Roh Kudus yang meyakinkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kalau kita yakin Yesus adalah Tuhan, kita akan mengalami kelahiran baru. Tuhan mengubah kodrat dasar manusiawi yang jahat ini dengan memberikan benih ilahi sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Dalam Yohanes 15 ayat 16 Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi kalau kita bisa jadi Kristen sejati itu bukan karena kita milih, oh ini ada agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu dan sebagainya. Saya pilih yang Kristen deh. Bukan kita yang milih Yesus, Yesus yang memilih kita. Dalam Efesus 1 ayat 4 sampai 5 dikatakan, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saudara, jadi keselamatan di dalam Kristus itu telah ditentukan dari semula. Ditentukan bahkan sejak dunia ini belum dijadikan. Kitanya belum ada, Tuhan sudah tahu bahwa kita ini akan menjadi orang percaya, orang yang diselamatkan. Loh kok bisa? Kenapa kita dipilih, ditetapkan dari semula untuk selamat? Hal ini terjadi berdasarkan dua hal. Yang pertama adalah kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah bahasa sederhananya mau-maunya Tuhan. Tuhan mau menetapkan si A, si B, si C masuk surga kan itu kedaulatan dia. Kita nggak bisa protes saudara sekalian. Kalau kedaulatan Tuhan berarti si A, B, C masuk surga. Tapi D, E, F yang nggak dipilih masuk neraka dong. Bagaimana dengan demikian? Apa manusia seperti boneka saja yang tidak bisa melakukan apa-apa sehingga ada yang ditentukan untuk sorga kekal, tapi ada juga yang memang dilahirkan itu untuk menjadi tungku api di neraka. Saya percaya Allah yang berdaulat itu adalah Allah yang maha baik, saudara. Dan dia juga adalah Allah yang maha tahu. Jadi ketika Tuhan menetapkan si A atau si B atau si C itu selamat, selain karena kedaulatannya, mau-maunya Tuhan, itu juga terjadi karena kemahatauan Tuhan. Artinya Tuhan tahu dari sejak kekal. Misalnya pada tanggal 1 Januari tahun 2000 begitu. Ada orang namanya si A menghadiri sebuah kebaktian tahun baru. Lalu kemudian disampaikan Injil oleh pendeta dan tantangan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang ini bertobat meninggalkan dosanya. Dan dia bilang, aku mau memulai lembaran baru bersama dengan Yesus biar dosaku yang dulu diampuni oleh Tuhan. Dia selamat karena percaya kepada Yesus. 1 Januari 20. Tapi pengetahuan Tuhan tentang keselamatan itu sudah terjadi dari sejak kekal, bahkan sejak orangnya belum lahir. Makanya dikatakan kita ini diselamatkan karena faktor pilihan Allah. Karena ditentukan untuk menjadi anak-anaknya. Makanya kuncinya adalah kita harus percaya kepada Yesus.
Dari mana saudara tahu saudara adalah orang yang diselamatkan? Dari mana saudara tahu bahwa engkau adalah orang yang telah dipilih, ditetapkan dari semula oleh Allah? Jawabannya, kalau engkau percaya kepada Yesus, itu tandanya bahwa engkau sudah diselamatkan. Saudara-saudara, kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Bukan cuma satu pikiran, satu perasaan, tapi satu hakikat. Artinya, kalau saudara percaya Yesus, engkau percaya kepada Allah. Kalau engkau tidak percaya Yesus, engkau tidak percaya kepada Allah. Karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah Tuhan. Sekarang kita akan lihat beberapa bukti Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang pertama, dalam Yohanes 8 ayat 58, Yesus berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Loh, saudara, Abraham itu kan sudah hidup ratusan tahun atau kira-kira 2000 tahun sebelum Yesus lahir. Kok dia bilang sebelum Abraham ada, aku telah ada? Itu untuk menunjukkan bahwa sebetulnya Yesus bilang, aku ini kekal. Aku sudah ada sebelum Abraham karena aku adalah Allah yang maha kekal. Dari sejak awal sudah ada. Mika 5 ayat 1 berkata, tetapi engkau hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. From eternity, from everlasting. Jadi bukan cuma dahulu kala, purbakala, tetapi dari kekal. Dan ini nubuatan tentang siapa? Tentang Yesus yang sudah ada sebelum dia lahir di Bethlehem. Ini disebut sebagai praeksistensi Yesus. Saudara, manusia itu baru ada, baru eksis pada waktu lahir. Atau lebih tepat sejak pembuahan dari suami dan istri atau pria dan wanita yang kemudian melakukan hubungan seksual dan kemudian terjadi pembuahan dan menjadi janin dalam kandungan. Nah, sejak itu baru eksis, saudara. Dan waktu lahir lebih jelas lagi eksistensinya. Tapi Yesus itu sudah ada sebelum dunia diciptakan. Bahkan dari kekal. Dia baru datang ke dunia dalam rupa manusia kira-kira 2000 tahun yang lalu. Lahir di Bethlehem, tapi sebelumnya, jauh sebelum itu, dia sudah ada. Bahkan dari kekekalan. Bukti kedua bahwa Yesus itu Tuhan, bukan cuma manusia biasa, adalah Yohanes 1 ayat 1-3. Dikatakan demikian, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, Alkitab menyatakan bahwa Yesus itu adalah firman, atau kalam, atau logos dalam bahasa Yunaninya. Dan dengan firman itu Allah menyatakan siapa dia. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saya mau bilang tidak pernah ada masa di mana Allah tidak punya firman. Kalau begitu berarti Allah bisu dong. Mana mungkin Allah itu bisu. Jadi firman Allah sebetulnya adalah Allah sendiri. Karena melalui firman, Allah mengungkapkan jati dirinya. Saya ambil contoh. Kalau saudara tidak pernah kenal saya, tidak pernah lihat wajah saya, lalu saudara karena ada keperluan dengan saya dari temanmu memperkenalkan, hubungin Pak Rubin, dia bisa menolong begini-begini. Lalu saudara mencoba menelepon saya dari nomor yang diberikan oleh temanmu. Begitu saudara telepon, halo. Lalu saudara tanya, ini dengan Pak Rubin Adi ya? Saya bilang, bukan. Ini dengan perkataan Pak Rubin Adi. Saudara pikir ini orang aneh nih. Yang nyaut kan pasti ya kalau ditanya Pak Rubin Adi ya saya. Tapi yang cocok sebetulnya kan ini audio call. Siapa ini? Ini perkataan Pak Rubin Adi.
Saudara, karena memang melalui perkataan itu, dia belum lihat wajah saya, dia belum pernah salaman sama saya, tapi saya menyatakan pribadi saya melalui perkataan tersebut. Coba seandainya ya, saya khotbah hari ini. Begitu saya muncul, saya nggak ngomong apa-apa, cuma ngangguk-ngangguk saja, lihat kiri kanan saja. Kira-kira saudara ngerti hati saya nggak? Apa yang ada dalam pikiran saya nggak? Tidak kan? Bagaimana saudara bisa mengerti isi hati dan pikiran saya? Ketika saya mengucapkan firman, perkataan, sabda, atau kalam. Begitu juga Allah menyatakan diri melalui firman-Nya. Dan Yesus itu adalah Sang Firman. Bahkan segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Berarti Yesus adalah Sang Pencipta alam semesta, termasuk menciptakan saya dan saudara. Makanya kita harus memuji Dia karena Dia adalah Sang Pencipta hidup kita. Kalau saya bandingkan dengan Yesaya 44 ayat 24, ada firman yang berkata demikian. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri. Membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Dari ayat ini jelas dikatakan Allah menjadikan segala sesuatu seorang diri. Tidak ada yang mendampinginya. Tapi Yohanes 1 ayat 3 tadi berkata segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Dan tanpa Yesus tidak ada satupun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Loh, kalau gitu ada Allah yang menciptakan sendiri, tetapi ada Yesus yang juga menciptakan alam semesta. Ada dua dong. Oh, tidak demikian saudara. Itu hanya menunjukkan bahwa Allah yang menciptakan itu sendiri, itu sama dengan Yesus. Yesus sama dengan Allah. Karena pada waktu Yesus menciptakan, sebetulnya Dialah Allah yang menciptakan alam semesta itu sendiri. Jadi ini bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan, adalah Allah, adalah Sang Pencipta. Ayat 14 dari Yohanes 1 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, jadi firman itu, perkataan Allah itu kemudian menjadi manusia. Dan itulah yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita melihat bukti yang ketiga bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau saudara perhatikan Alkitab, terutama Perjanjian Lama, ada banyak nabi-nabi yang bersabda mewakili Tuhan atau demi nama Tuhan. Jadi perkataannya adalah ini. Firman Allah berkata, bla 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 bla. Demikianlah firman Tuhan, bla 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 bla. Kenapa para nabi selalu berkata, inilah firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan? Karena mereka itu hanya komunikator kebenaran. Sumbernya bukan mereka, sumbernya dari Allah. Mereka hanya mengkomunikasikan kepada manusia. Tapi Yesus lain, kalau dia ngomong, dia berkata, aku berkata kepadamu. Kalau Nabi bilang, Tuhan berkata. Kalau Yesus bilang, aku berkata. Kenapa? Karena Yesus bukan hanya komunikator kebenaran, dia originator kebenaran. Dia adalah sumber daripada kebenaran, yang menyatakan kebenaran. Karena kebenaran itu berasal dari dirinya. Misalnya, Matius 5 ayat 38 sampai 39 yang berkata demikian, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Atau ayat 43, 44, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi menurut Yesus, kamu telah mendengar firman. Firman Allah ngomong gini, tapi aku berkata kepadamu. Firman Allah ngomong gini, tapi aku berkata kepadamu. Wah, jika Yesus itu manusia biasa, siapa yang bisa mengganti firman selain daripada Tuhan itu sendiri? Kok berani-beraninya firman Tuhan bilang gini, aku berkata sesuatu yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa
Yesus itu adalah Sang Firman yang memberitahukan bahwa ini loh yang harus dilakukan. Mengoreksi konsep pandangan mereka yang keliru tentang firman yang selama ini mereka dengar, dan Tuhan meluruskan pemikiran mereka. Karena dia adalah Sang Tuhan itu sendiri. Lebih jauh dalam Markus 2 ayat yang kelima, ketika melihat ada orang yang sakit, dia berkata, dosamu sudah diampuni. Siapa manusia yang bisa mengampuni dosa orang lain? Ini kan haknya Allah. Dan ternyata begitu orang itu dosanya diampuni, langsung dia bangkit berdiri sehat, saudara. Kalau bukan Tuhan, siapa yang bisa menyembuhkan orang dengan mujizat seketika? Kalau bukan Tuhan, siapa yang bisa mengampuni dosa orang? Dari sini kita lihat, Yesus itu adalah Tuhan, adalah Allah. Apalagi kalau kita baca dalam Yohanes 10 ayat 32 sampai 33, waktu Yesus nanya sama orang banyak, aku ini berbuat baik kepadamu, apa sih yang menyebabkan kamu ingin menyalibkan aku? Saya bacakan ya ayatnya. Yohanes 10 ayat 32, 33. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Apa yang menyebabkan orang Yahudi mau membunuh Yesus? Karena mereka menganggap Yesus menyamakan dirinya sama dengan Allah. Saya percaya tidak ada manusia yang jadi Allah. Manusia yang ngaku-ngaku Allah juga itu pasti nggak benar. Tapi kalau Allah jadi manusia, dan dengan melihat mujizat perbuatan yang dahsyat, bahkan dia bangkit dari antara orang mati. Nggak ada manusia yang bisa melakukan itu. Nggak ada manusia yang bisa mengampuni dosa. Nggak ada manusia biasa bisa meneduhkan gelora laut, mencelikan mata orang buta. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Yang keempat, dalam Yohanes 20 ayat 28, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan semula Thomas tidak percaya karena Thomas tidak hadir dalam pertemuan itu. Tapi kali ini Yesus datang mendekati Thomas dan berkata, lihat lubang pada tanganku dan juga lambungku, cucukkanlah jarimu ke dalamnya dan hendaklah kamu percaya. Langsung Thomas menjawab dengan tersungkur, dia bilang, ya Tuhanku dan Allahku. My Lord and my God. Saudara-saudara, dan Yesus tidak menolak sebutan itu. Yesus tidak menolak penyembahan kepadanya dilakukan oleh muridnya. Kalau dia bukan Tuhan, dia akan bilang kan, Thomas, ngapain kamu ngomong aku Tuhan dan Allah? Aku bukan Tuhan dan bukan Allah. Aku cuma guru kamu. Tapi Yesus tidak menolak sebutan dan penyembahan yang ditujukan kepadanya. Karena memang dia adalah Tuhan dan Allah. Yang kelima, saudara, kadang ada orang bilang, tunjukkan di dalam Alkitab mana ayatnya bahwa Yesus pernah mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Kalau Thomas yang ngomong sih ada, tapi Yesus sendiri pernah ngomong itu enggak. Kalau kita lihat bukti yang kelima, Yohanes 13 ayat 13. Yesus bilang gini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi Yesus mengakui dirinya sendiri sebagai guru dan Tuhan. Bukan hanya Tuan, tapi Tuhan. Bukan hanya Lord dengan L kecil, tapi Lord dengan L yang besar. Karena selaras dengan kata Alkitab dari Filipi 2 ayat 6-11. Yang berkata, setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara, Filipi 2 ayat 6 sebetulnya bilang begini, yang Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi kemudian dia merendahkan diri menjadi manusia. Dia taat sampai mati di kayu salib, lalu bangkit naik ke sorga. Makanya dia mendapatkan nama di atas segala nama. Dan semua orang akan berkata, Yesus adalah Tuhan. Bukan cuma Tuhan, tapi Tuhan. Jesus is Lord, Lord of Lords and King of Kings. Itu adalah Yesus. Dan semua orang akan menyembah dia dan mengakui
Yesus adalah Tuhan. Nah, hal ini menyangkal tuduhan bahwa Yesus itu baru dijadikan Tuhan atau diangkat jadi Tuhan oleh Konsili Nikea tahun 325 atas perintah daripada Kaisar Konstantin. Itu jelas bohong karena Konsili Nikea baru terjadi abad keempat. Tetapi waktu Alkitab ditulis saja, bahkan waktu Yesus masih hidup, dia sendiri berkata, dan Alkitab juga menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara sekalian, selain daripada ayat-ayat yang telah kita bahas, karya Yesus yang ajaib itu membuktikan dia adalah Tuhan. Dia adalah pribadi yang menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang mati, dia mengusir setan-setan, dia membuat mujizat, air berubah menjadi air anggur, berjalan di atas air, meneduhkan gelombang laut. Dia menang atas pencobaan, dia kudus, dia tidak pernah berdosa. Dia bangkit dari antara orang mati, dia naik ke sorga, dia akan datang kembali sebagai hakim dan raja di atas segala raja. Kalau dia cuma manusia, siapa yang bisa naik ke sorga, datang kembali, menjadi hakim dan raja atas seluruh dunia? Saudara, ingat, satu kali semua pengajar agama, semua nabi akan dihakimi. Dan siapa nama hakimnya? Yesus. Kalau engkau tidak percaya kepada Yesus, engkau binasa. Kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau akan selamat. Yesus pernah bertanya, menurut kata orang siapa aku ini? Maka banyak jawaban. Tapi yang terakhir Yesus bilang, menurut kamu siapakah aku ini? Kalau engkau berkata Yesus cuma manusia biasa, aku tidak percaya kepada dia bahwa dia adalah Tuhan, engkau mati masuk neraka. Tapi kalau engkau berkata dengan segenap hati, aku percaya dan aku mengaku, engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah, engkau adalah juru selamat, engkau adalah Tuhan. Jika orang percaya dalam hatinya, mengaku dengan mulutnya, Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Saudara, bukalah hatimu, jadikanlah Yesus sebagai juru selamatmu, sebagai Tuhanmu. Dan sampai mati jangan pernah digeser dari keyakinan ini. Karena itu akan menentukan nasib kekal kita. Walaupun ada orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu juru selamat Tuhan. Bagi kita, Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Apakah ada di antara saudara yang hari ini setelah mendengar firman, untuk pertama kalinya mau berkata, aku mau mengambil keputusan. Aku yakin Yesus bukan cuma orang baik, bukan cuma pengajar agama Kristen. Aku yakin Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah dosa saya. Sucikanlah hidup saya. Masuklah dalam hatiku sekarang sampai selama-lamanya. Jadikan aku pengikutmu yang saleh. Sehingga aku akan mengiring engkau selamanya. Dan aku akan bersama dengan engkau dalam kerajaan sorga yang kekal. Kalau itu doa saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami percaya Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Karena itu kalau ada di antara kami yang mengikuti ibadah online ini dan masih bimbang dan ragu, dalam nama Yesus, hamba mohon engkau memberikan pencerahan. Karena hanya Roh Kuduslah yang bisa membuat kami percaya Yesus adalah Tuhan. Oh Roh Kudus, lembutkan hati kami. Biar kami mengaku Yesus adalah Tuhan dengan hati dan hidup ini sehingga kami diselamatkan. Ampuni dosa kami dan selama hidup kami mau menjadikan Engkau Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Artinya kami mau taat kepada perintah-Mu. Karena itu kami mau lebih rajin mendengar firman. Lebih suka membaca Alkitab. Kami juga mau datang beribadah kepada Tuhan. Sebab kami selamat bukan karena perbuatan baik, tetapi karena anugerah, kasih karunia yang Tuhan berikan cuma-cuma bagi setiap orang yang beriman, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kami percaya Yesus adalah Juru Selamat dan Tuhan. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami memuji kebesaran-Mu.
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, buat lawatan Tuhan di pagi siang hari ini. Buat curahan berkat-Mu, buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami tahu kasih-Mu sungguh besar dalam hidup kami. Biar Tuhan melalui firman yang kami sudah dengar pagi hari ini. Biar Tuhan urapi kami semua. Biar iman kami semakin teguh kepadamu Tuhan. Kami hanya mau mengandalkan Engkau saja dalam hidup kami Tuhan. Biar kami semakin setia, hidup kami semakin serupa denganmu Tuhan. Tuhan juga memberkati Tuhan, saudara-saudara kami yang mungkin gak bisa hadir hari ini. Apapun pergumulan mereka, masalah mereka, biar belas kasihan-Mu, lawatan-Mu tercurah atas mereka. Supaya minggu-minggu ke depan mereka bisa hadir, berkumpul, beribadah kepadamu lagi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan gembala senior kami, Om Julius, Pak Rubin, Pak Suito ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar urapan Tuhan terus tercurah atas mereka. Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat-Mu Tuhan. Agar mereka bisa melayani Engkau terus seumur hidup mereka Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami tak lupa membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan Kau memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kalau pemilu sebentar lagi Tuhan tanggal 14 Februari ini akan dilaksanakan. Biar selama proses menuju tanggal 14 ini semua bisa berjalan dengan baik. Kami mohon campur tangan-Mu Tuhan, biar Indonesia tetap dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyerahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sekarang saudara sekalian, mari siapkan hatimu, angkat tanganmu. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai siang hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan, amin. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya. Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selamat berakhir pekan dan Tuhan Yesus memberkati.